Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam program ini, kita mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Dalam pelajaran kita tentang nubuatan Daniel, kita sudah sampai di pasal yang kedua. Saya ingin mengatakan bahwa kita akan belajar apa yang disebut zaman-zaman bangsa-bangsa non-Yahudi. Dalam pasal ini, pasal 2, kita akan berbicara tentang sebuah mimpi di mana ada patung yang mewakili zaman-zaman bangsa-bangsa non-Yahudi. Semua kerajaan dimulai dari Nebukadnezar hingga kelanjutannya sampai kepada Kristus datang untuk mendirikan kerajaannya kelak. Kita tidak akan berbicara tentang berbagai khayalan atau cerita, melainkan tentang perkataan nubuatan Allah yang telah digenapi dan pasti akan digenapinya. Jadi, jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang rencana dan waktu Allah atas bumi, maka Anda harus bergabung dengan kami dalam pembelajaran kita di episode hari ini. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirnya di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, saya mendorong Anda untuk menuliskan semua catatan Anda dan untuk mengikuti kami selama studi, dan jika Anda memiliki pertanyaan atau permintaan, kirimkan pada kami. Dengan kasih karunia Tuhan, kami akan menjawabnya. Kami akan segera kembali. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih. Kita telah sampai di pasal yang kedua. Saya memerlukan komentar Anda dalam topik pasal yang kedua. Pada faktanya, pasal 2 bersama dengan pasal 7 dan pasal 9 dari kitab ini mewakili tulang punggung nubuat ini seperti beberapa orang telah mempersamakannya. Puncak dari nubuat. Puncak dari nubuat. Benar. Maksud saya, Anda tidak dapat memahami nubuat Allah terutama tentang sejarah dunia, kecuali Anda tahu pasal 2, pasal 7 dan 9 dari Daniel. Dan juga Matius pasalnya yang ke-24 dan pasal 25. Tentu saja ini akan memotivasi Anda untuk mempelajari kitab Wahyu, dan kemudian Anda akan mendapatkan gambaran yang indah yang tidak akan Anda temukan kecuali di dalam kitab Allah yang merupakan kitab nubuat. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman. Seperti ada bandara-bandara internasional dari mana pesawat terbang ke setiap tujuan di seluruh dunia, kitab Daniel mewakili titik awal untuk memahami bagian nubuat lainnya di seluruh Alkitab. Kita tidak dapat memahami Benar. kitab Wahyu misalnya tanpa kitab Daniel. Jadi kitab Daniel menghubungkan titik-titik lain di dalam Alkitab. Kita tidak akan dapat memahami kitab Wahyu misalnya tanpa kitab Daniel. Tuhan berbicara dalam Matius 24 pembinasa keji menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Benar. Saudara Yosef, saya akan membaca beberapa ayat dari pasal 2 dan kembali untuk bertanya. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, para kasdim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahu maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu
akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Mereka menjawab pula, silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada kami hamba-hambamu ini. Maka kami akan memberitahukan maknanya. Jawab raja, aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu. Karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Para Kasim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Peristiwa-peristiwa yang aneh memang. Pria ini mendapat sebuah mimpi yang aneh dan tidak ingin memberitahu kepada para astrolog tentang mimpi itu, tapi ingin mereka menafsirkannya untuknya. Mohon jelaskan rincian cerita ini. Jika saya membandingkan antara pasal 1 dan pasal 2, saya akan berkata bahwa makanan-makanan lezat dunia itu najis. Hikmat dunia adalah kebodohan dan kekuatan dunia adalah tirani. Benar. Kesombongan dan keangkuhan, di sini kita menemukan seorang raja yang mengajukan permintaan gila. Dia bermimpi dan dia meminta mereka untuk menceritakan mimpinya. Kok bisa? Namun orang-orang jahat yang mengaku memiliki pengetahuan justru terbukti bodoh. Jika benar-benar ada kuasa yang akan memberikan kepada mereka penafsirannya, maka itu akan membuat mimpi itu diketahui oleh mereka. Namun mereka tidak memiliki penafsiran atau mimpi itu. Mereka adalah penipu, sama seperti mereka yang masih ada sampai hari ini, mempraktikkan perdukunan dan banyak orang mempercayainya. Namun pria galak ini tidak siap untuk percaya perdukunan, jadi dia bersikeras agar mereka membuat mimpi itu diketahui olehnya untuk menjamin bahwa mereka akan menceritakan penafsiran yang benar kepadanya. Jika tidak, penafsiran itu tidak akan menjadi apa-apa selain perdukunan. Ini adalah ringkasan dari pasal ini, di mana Alkitab menunjukkan kepada kita di lain waktu bahwa makanan-makanan lezat dunia itu najis, hikmat dunia adalah kebodohan, dan kekuatan dunia adalah tirani. Benar, meskipun Raja Sombong ini membuat sebuah kondisi yang sulit di hadapan orang-orang berilmu, tetapi kita melihat tangan surgawi mendominasi hal-hal untuk memberi ruang bagi hikmat Tuhan Benar. dan keunikan Tuhan dengan pengetahuan tentang hal yang tidak kelihatan, agar seseorang menafsirkan mimpi yang tidak dia dengar, dan dia harus tahu mimpi yang tidak dia dengar. Mohon komentari perkataan orang-orang berilmu ketika mereka berkata, apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja selain dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Mohon ceritakan lebih banyak tentang ini. Nah, saudara ayat, dia berkata di awal pasal ini ketika dikatakan pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, kita telah mengetahui bahwa Nebukadnezar menetapkan 3 tahun untuk pelatihan Daniel. Namun pria galak ini tidak hanya ingin membunuh orang-orang berilmu di Babel, tetapi bahkan mereka yang masih dalam pelatihan. Sekarang ketika Daniel kembali ke sekolah untuk melanjutkan pelatihannya, seolah-olah dia berkata, jika bukan rasanya kalian semua akan mati. Jika Daniel telah menyelesaikan pelatihan 3 tahun yang direncanakan, tidak ada guru yang akan berani untuk mengajarinya. Dia seharusnya lulus. Dialah yang seharusnya mengajar Iya, mereka. benar. Begitulah cara Allah membuktikan bahwa hikmat dunia itu kebodohan. Tuhan berfirman bahwa untuk mengetahui hal-hal seperti itu yang tidak diketahui oleh siapapun, kamu harus saleh karena rahasia Tuhan ada pada mereka yang takut akan Dia. Dan karena Daniel takut akan Tuhan dan saleh, seperti yang kita pahami dari pasal 1, Tuhan menyingkapkan masalah ini kepadanya. Bahkan ayat yang Anda maksud ini sangat indah, karena yang mustahil di hadapan orang-orang itu dan di hadapan jutaan orang sampai sekarang, dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Mereka berpikir bahwa Benar. dewa itu ada
di surga dan tidak datang ke bumi. Tapi hal yang mustahil ini pada saat kegenapan waktu terjadi setelah sekitar 6 abad kata-kata ini. Firman itu telah Menjadi menjadi manusia dan diam di antara kita. Perkataan siapakah ini? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Pada adalah mulanya Allah. Ia ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu Menjadi firman itu manusia. telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam artinya ia mendirikan kemahnya. Kemah menandakan sebuah periode yang singkat yaitu 33 tahun. Tapi setelah Dia tinggal di antara kita dan kita melihat kemuliaannya, Dia menyelesaikan karya penebusan dan naik lebih tinggi dari semua langit. Dan apa yang mustahil di mata orang-orang berilmu, atau saya lebih suka mengatakan orang-orang bodoh di Babel, telah menjadikan fakta kebenaran yang diketahui oleh orang-orang percaya sederhana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, jadi sangat indah bahwa dalam peristiwa ini yang dianggap paling penting, kebodohan hikmat kerajaan Babel muncul. Benar. Maksud saya, kerajaan yang paling bijaksana di bumi waktu itu adalah Babel. Dan kategori paling berhikmat dalam kerajaan adalah para ahli jampinya. Namun kebodohan semua ini telah muncul untuk membuka jalan di hadapan hikmat Tuhan. Jika Anda membaca Yesaya 47, Anda akan menemukan lelucon lain. Seolah Allah ingin menghancurkan hikmat Babel karena itu adalah puncak hikmat persis seperti Mesir. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Hikmat seluruh dunia ada di Mesir dan Babel. Tapi di manakah orang berilmu di Mesir? Dan juga Babel, tidak hanya di pasal 2, tetapi pada jatuhnya kerajaan Kasdim. Mereka tidak memberitahu raja bahwa saat akhir telah tiba. Inilah yang Dia katakan dalam Yesaya 47, di mana orang-orang berilmu, di mana ahli nujumu, mengapa mereka tidak memberitahumu sehingga kamu berhati-hati. Sayangnya dalam satu malam Babel jatuh, inilah hikmat dunia. Saat ini dunia masih membanggakan kemajuan teknologi yang luar biasa dan perkembangan yang luar biasa, tetapi ini tidak ada apa-apanya di mata Allah. Dan segera penghakiman Allah akan jatuhkan pada segala sesuatu yang terlihat mata manusia di dunia ini. Dalam pasal pertama, adat istiadat penyembah berhala yang diwakili dalam makanan-makanan lezat dan minuman raja dihakimi, dan dalam pasal kedua, hikmat manusia yang terkait dengan Babel dihakimi. Benar. Kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Beberapa orang bertanya, apa yang akan terjadi pada dunia ini di masa depan? Bagaimana keadaannya? Pasal kedua dari kitab Daniel adalah salah satu bagian terbesar yang ada di dalam perkataan nubuatan Allah. Patung polimetalik atau bongkahan logam bernilai tinggi menurut pasal yang kedua. Keempat binatang menurut pasal yang ketujuh dan 70 minggu Daniel menurut pasal yang kesembilan. Semua membentuk tulang punggung dan tulang rusuk di dalam kaitannya dengan nubuatan-nubuatan Alkitab. Anda tidak dapat memiliki kerangka nubuat tanpa ayat-ayat perjanjian lama ini. Beberapa orang menyebut pasal kedua dari nubuatan Daniel ini sebagai alfabet nubuatan itu. Dan di dalamnya kita melihat wahyu tentang apa yang akan terjadi dalam setiap periode zaman-zaman atau bangsa-bangsa dari non-Yahudi. Dari awal kerajaan Babel oleh Nebukadnezar sampai berdirinya kerajaan anak manusia. Saya punya pertanyaan di ayat 4 pasal 2 mengatakan, lalu berkatalah para Kasdim itu kepada raja. Apa peran Aram dan mengapa mereka berbicara di dalamnya? Mengapa orang Kasdim berbicara kepada raja dalam bahasa Aram dan apa peran orang Aram dalam kitab ini? Nah, mungkin tidak jelas dalam versi Alkitab kita, tetapi adalah baik bahwa kita tahu bahwa semua yang tertulis setelah para Kasdim itu berkata kepada raja atau dalam bahasa Aram. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani ditulis dalam bahasa Aram. Sampai pasal berapa? Ini berlanjut hingga akhir pasal 7. Oke. Ada juga ayat lain yaitu ayat 11 dari Yeremia pasal 10 yang ditulis dalam bahasa Aram. Kita harus tahu bahwa seluruh perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Kecuali dua bagian itu, Yeremia 10 ayat 11 dan Daniel mulai dari pasal 2 ayat 4 sampai akhir pasal 7. Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, bahasa yang umum pada waktu itu. Kitab ini ditulis untuk orang-orang tertentu, tetapi karena Allah ingin bagian ini diketahui orang-orang
non-Yahudi itu ditulis dalam bahasa Aram, bahasa yang umum pada waktu itu. Sementara Perjanjian Baru itu dalam bahasa Yunani karena Tuhan ingin menyampaikan Injil kepada semua orang. Kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini sebagian hasil dari pelayanan umat orang beriman, kita dapat pergi ke negara manapun di dunia dan beritahu mereka ke dalam bahasa mereka sendiri tentang kabar baik bahwa Kristus anak Allah telah datang ke dunia dan bahwa dia naik kayu salib dan mati sebagai penghakiman atas dosa-dosa manusia. Bahwa Kristus menanggungnya ganti mereka dan dia bangkit naik ke surga dan akan datang kembali. Kita dapat mengatakan ini kepada setiap manusia di bawah kubah surga dalam bahasanya sendiri. Sungguh indah Alkitab tidak hanya menentukan apa yang harus dikatakan, tapi bahkan bagaimana harus dikatakan. Jadi bagian yang berhubungan dengan zaman-zaman bangsa-bangsa non-Yahudi yang terkait dengan banyak bangsa, tertulis dalam sebuah bahasa yang dapat dipahami oleh semua bangsa. Saya akan membaca beberapa ayat, mulai dari Silakan. ayat 12. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu, lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi dan membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok pembesar raya itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanania, Misael, dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang berilmu yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Saya butuh komentar Anda tentang keputusan bodoh membunuh orang-orang berilmu dan permintaan Daniel. Seperti yang kami katakan, kuasa kejam dan hikmat bodoh. Sungguh dunia yang menyedihkan. Di sini hikmat dunia terbukti bodoh. Namun dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 1, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmah dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Menyelamatkan mereka yang percaya. Surat kepada orang Roma 1 itu berkata mereka seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Inilah hikmat dunia. Saya berharap bisa tidak tertipu oleh hikmat dunia yang telah dibuktikan di kayu salib tidak lain adalah kebodohan. Dan juga di sini dalam pasal 2 dari kitab Daniel itu adalah hikmat bodoh yang tidak tahu apa-apa. Namun yang menarik perhatian selain tirani tidak berperi kemanusiaan tentang pria kejam ini yang meminta orang-orang berilmu untuk menceritakan mimpinya sendiri, dan kebodohan-kebodohan orang berilmu di Babel adalah Daniel yang saleh dan kepercayaannya yang tak terbatas kepada Allah. Jadi jika saya berada di posisinya, meskipun saya percaya kepada Allah, tetapi saya akan takut dan waspada terhadap segala konsekuensinya. Inilah keputusan raja, dan Raja marah dan berperintah untuk menghancurkan tidak hanya orang-orang berilmu, tapi mereka yang sedang dilatih. Artinya dia tidak hanya akan bunuh para dokter, tapi juga staf perawat dan siswa di sekolah kedokteran. Namun pria ini, Daniel, pergi menghadap raja dengan penuh keyakinan dan memintanya untuk memberi dia waktu agar dia menjawab permintaannya yang mustahil. Daniel mungkin mengingat Yusuf. Dalam kasus Yusuf, Firaun menceritakan mimpi itu kepadanya dan kemudian menafsirkannya untuk Firaun. Tetapi Nebukadnezar, raja yang kejam besar ini, meminta agar mimpi itu diberitahukan kepadanya bersama maknanya. Daniel dengan kepercayaan penuhnya kepada Allah mengingat saya pada Elia ketika dia mengejek nabi-nabi Baal sebelum api turun sebagai hasil dari doanya. Dia percaya akan Allah, dan di sini Daniel juga percaya akan Allah. Semoga Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi seperti para pahlawan iman, tentang siapa dikatakan dalam Ibrani pasal 11 yang karena iman menutup mulut singa-singa, yang dimaksud ialah Daniel. Saudara Yosef, ayat 17 mereka mencari belas kasihan dari Allah surga, Ya. dan dalam ayat 19 rahasia itu diungkapkan kepada Daniel. Inilah jawabannya. Ya. Setelah itu Daniel memuji Allah di sorga dan memberkati Allah. Benar. Mohon jelaskan pada kami tentang langkah-langkah ini. Mereka mencari Allah, Allah menanggapi, mereka memuji Allah. Sungguh menakjubkan bahwa Daniel tidak mempercayai siapapun
kecuali Allah surga. Allah surga adalah pernyataan yang indah yang berarti dia tampaknya telah menarik diri dari bumi dan memperhatikan kedaulatannya dari surga. Tetapi biarkan semua orang tahu bahwa meskipun tahta Allah tidak di bumi sekarang, tetapi pada waktu yang akan datang ketika Kristus memerintah, tahta ini akan ada di bumi. Namun sekarang kerajaannya mendominasi semua dan surga berkuasa. Inilah yang dimaksud dengan Allah surga. Tetapi seperti yang Anda katakan, dia berpaling pada Allah surga dan dia tidak sendirian, tapi dia memberitahu teman-temannya dan dikatakan ini adalah doa kelompok pertama yang bersatu yang terdiri Pertemuan dari 4 doa orang. pertama. Pertemuan doa pertama. Lalu Kristus mendorong kita untuk berdoa bersama. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Daniel mengerti hal ini sehingga dia memberitahu teman-temannya untuk berdoa bersamanya dan mereka melakukannya. Ketika Daniel berdoa dan teman-temannya berdoa bersamanya, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Jadi Allah berurusan dengan Nebukadnezar melalui mimpi dan dengan Daniel melalui penglihatan. Mimpi berbeda dengan penglihatan. Sebuah mimpi terjadi dalam keheningan, tidur. Sementara dalam sebuah penglihatan, seseorang melihat hal-hal di luar yang dilihatnya dengan mata alami. Dia melihat peristiwa-peristiwa lain yang mengingatkan kita pada apa yang Yohanes si penglihat katakan. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Itulah sebabnya rahasia itu disingkapkan kepada Daniel. Jika dia adalah orang lain selain Daniel, dia akan bergegas untuk memberitahu raja bahwa dia telah menemukan apa yang dia minta. Atau untuk memberitahu teman-temannya bahwa rahasia itu terungkap kepadanya. Tetapi hal pertama yang telah dilakukan Daniel, maka Daniel memberkati Allah surga. Alkitab menyebut perkataan manis yang Daniel katakan, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Bukan dari orang berilmu Babel ataupun Nebukadnezar. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberikan hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dan yang mengucapkan kata-kata yang indah dalam ayat-ayat ini. Terima kasih, kita akan terima pertanyaan hadirin. Daniel berkata kepada Allah, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Mengapa kita kadang-kadang merasa bahwa Allah tidak ada di dekat kita atau diam meskipun kedaulatannya penuh adalah miliknya? Saudara Yosef, mengapa Allah terkadang tampak tidak ada atau diam meskipun dia memiliki semua kemampuan? Karena hikmat adalah miliknya dan hikmat adalah untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya pada waktu yang tepat. Izinkan saya memberikan contoh. Tuhan memiliki apa yang lebih dari sekedar kuasa, hikmat, dan kasih. Gambungkanlah ketiganya dan ingatlah Lazarus saat mereka diutus kepadanya. Dengan berkata, Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Apakah ia memiliki kuasa untuk menyembuhkan? Tentu saja, dia memiliki kuasa. Ketika mati, dia membangkitkannya. Apakah dia memiliki kasih untuk menyembuhkan? Ya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun dia memiliki hikmat. Dan karena dia memiliki hikmat, dia menunda. Mengapa? Sehingga Allah akan dimuliakan. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Kematian bukanlah penentu, tetapi akan menyatukan kemuliaan Allah. Sebab anak Allah akan dimuliakan. Kristus bisa datang dan menyembuhkannya. Atau bahkan bisa menyembuhkannya dari jarak jauh. Tetapi dia tidak akan dimuliakan dengan cara yang sama. Seperti ketika Lazarus mati dan dikuburkan dan Kristus menunda kedatangannya selama 4 hari. Jadi Lazarus sudah berbau. Lalu Kristus datang dan membangkitkan Lazarus. Betapa besar kemuliaan yang telah Allah peroleh. Jadi karena Allah memiliki hikmat, terkadang dia bertindak seketika dan terkadang dia menunda. Seperti yang terjadi berkali-kali dalam Alkitab. Tetapi Allah memiliki kuasa, hikmat, dan kasih. Dia memiliki kuasa dan hikmat juga, dan keduanya selaras bersama-sama. Benar. Kita rangkum episode ini bersama hadirin di studio. Dalam pasal 2-4, orang Kasdi mulai berbicara kepada raja dalam bahasa Aram yang berlanjut di seluruh kitab hingga akhir pasal 7. Adakah yang bisa ingatkan? Mengapa bagian ini ditulis dalam bahasa Aram?
Ini ditulis dalam bahasa Aram karena bahasa Aram dipahami oleh orang-orang non-Yahudi waktu itu sehingga semua orang dapat mengerti daripada menggunakan bahasa yang dipahami oleh beberapa Karena orang. bagian ini tentang peristiwa berbagai zaman bangsa-bangsa lain. Benar. Baik. Kita ingin tahu bagaimana Tuhan telah membuat hikmat Babel menjadi kebodohan melalui apa yang kita pelajari di pasal 2. Bagaimana Tuhan menjatuhkan hikmat Babel. Kita belajar dari pasal 2 bahwa hikmat dunia adalah hikmat yang bodoh karena jika mereka memiliki kuasa untuk menafsirkan mimpi itu, maka mereka akan bisa mengetahui mimpi itu sendiri, tetapi mereka gagal dalam hal ini. Namun kita bisa melihat bagaimana Tuhan telah menyikapkan mimpi itu dan maknanya kepada Daniel dalam sebuah penglihatan malam. Baik, oke. Bagaimana Saudara Yosef? Ya, benar. Baik. Kita belajar dari ayat 17 dan 19 tentang sinkronisasi antara Daniel dan rekan-rekannya dalam berpaling kepada Allah, surga. Tuhan menanggapi dan kemudian Daniel memuji Tuhan dalam pujian yang indah. Pelajaran moral apa yang bisa kita pelajari dari ini? Kita dapat belajar untuk berpaling kepada Tuhan, sumber belas kasihan dalam situasi apapun karena Dia selalu memiliki solusi untuk segalanya. Dan ketika kita bersandar kepadanya, Dia akan menyingkapkan kepada kita misteri seperti yang Ia ungkapkan kepada Daniel. Rahasia dalam sebuah penglihatan, namun ketika Tuhan menanggapi kita, penting untuk berterima kasih dan memberkati. Oke, Ya, baik. benar. Bagaimana Saudara Yosef? Bagus. Terima kasih Saudara Tuhan Yosef, memberkatimu. terima kasih semua, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, ketika semua jalan menyempit di hadapan Daniel dan teman-temannya, mereka memiliki pintu terbuka oleh Allah surga. Mereka menggunakan satu-satunya sumber hikmat. Hikmat yang telah menghilang dari Babel, tetapi Allah semesta langit, maha bijaksana, maha tahu dan maha kuasa. Daniel dan teman-temannya pergi dan mencari belas kasihan dari Allah surga. Dan Allah di surga menjawab serta menyikapkan rahasia itu kepada Daniel. Maka Daniel memuji Allah di surga. Pemirsa terkasih, ini adalah satu-satunya pintu bagi kita di semua era. Ketika jalan-jalan sempit di depan kita, kita tidak memiliki siapapun selain Tuhan. Jadi kita berpaling pada Tuhan mencari belas kasihan-Nya. Tuhan memiliki banyak belas kasihan bagi kita yang tidak akan pernah habis. Datanglah pada Tuhan. Ketika semua pintu sudah tertutup di hadapanmu, Tuhan akan menjawabmu dan menyikapkan hal-hal kepadamu. Pada saat itu kamu akan kembali kepada Tuhan dengan rasa syukur dan penuh dengan pujian. Tapi bagaimana dengan mimpi dan penafsirannya? Inilah yang akan kita ketahui di episode yang selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.